Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di Financial Fun Channel, tempat belajar keuangan dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap bikin cuan. Pernah nggak sih kamu ngerasa baru gajian tapi rasanya cepat banget habis? Padahal nggak beli barang mahal, nggak foya-foya juga. Tapi entah kenapa uangnya kayak hilang pelan-pelan. Nah, kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Dan di video ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget. Gimana caranya bikin gaji 5 juta rupiah terasa seperti 10 juta rupiah. Bukan sulap, bukan tipu-tipu, tapi trik sederhana yang jarang orang sadari. Sobat Cuan, banyak orang berpikir kalau solusi keuangan itu selalu soal nambah penghasilan. Padahal yang sering jadi masalah bukan di jumlah uangnya, tapi di cara kita mengelolanya. Karena percuma gaji besar kalau kebiasaannya masih boros. Dan sebaliknya, gaji biasa pun bisa terasa lega kalau kita tahu cara mengaturnya. Sekarang, coba kita jujur ke diri sendiri ya. Dalam sebulan, pengeluaran kamu itu lebih banyak ke kebutuhan atau keinginan. Kadang kita merasa semua itu penting, semua terasa mendesak. Padahal, disitulah awal kebocoran keuangan. Contoh sederhana, kamu niatnya cuma beli makan, tapi sekalian beli minuman kekinian. Lalu tambah cemilan. Besoknya diulangi lagi. Kelihatan kecil ya, tapi kalau dikumpulkan bisa ratusan ribu rupiah atau bahkan jutaan rupiah per bulan. Dan itu sering banget nggak disadari. Nah, trik pertama biar gaji terasa lebih besar adalah sadar kemana uangmu pergi. Bukan cuma kira-kira, tapi benar-benar tahu. Mulai dari sekarang, coba deh catat pengeluaran kamu. Nggak perlu ribet, cukup tahu. Hari ini uang keluar untuk apa saja. Karena kalau kamu nggak sadar, uangmu akan pergi diam-diam. Trik kedua, pisahkan uang di awal, bukan di akhir. Ini penting banget. Banyak orang nabung dari sisa uang. Masalahnya, kalau nggak ada sisa gimana? Akhirnya, ya nggak nabung. Coba dibalik. Begitu gaji masuk, langsung bagi. Misalnya, untuk kebutuhan, tabungan, dan hiburan. Jadi, yang kamu pakai sehari-hari memang sudah punya jatahnya. Ini bikin kamu lebih terkontrol tanpa merasa tersiksa. Trik ketiga yang jarang kamu sadari, bedakan rasa butuh dan rasa ingin. Ini yang sering menjadi jebakan. Kadang kita bilang, aku butuh ini. Padahal kalau jujur, itu cuma keinginan. Contohnya, butuh makan. Iya, tapi harus makan di kafe mahal? Belum tentu. Butuh sepatu? Iya, tapi harus beli yang lagi tren? Belum tentu. Semakin kamu bisa membedakan ini, semakin besar uang yang bisa kamu simpan. Trik keempat, gunakan sistem tunda 24 jam. Ini simple, tapi powerful banget. Kalau kamu pengen beli sesuatu yang bukan kebutuhan, tunda dulu 24 jam. Biasanya, setelah lewat waktu itu, kamu akan sadar, oh, ternyata nggak butuh-butuh amat. Dan itu bisa menyelamatkan banyak uang. Trik yang kelima, kurangi kebocoran kecil yang sering diabaikan. Ini yang paling berbahaya, karena bentuknya kecil, tapi sering. Contohnya, ngopi tiap hari, jajan online, diskon yang sebenarnya nggak perlu, langganan yang jarang dipakai, kelihatannya ringan. Tapi kalau dijumlahkan, bisa jadi alasan kenapa uangmu cepat habis. Trik yang keenam, buat batasan bukan larangan. Banyak orang gagal mengatur uang karena terlalu keras ke diri sendiri. Mulai sekarang, nggak boleh jajan, harus hemat total. Biasanya, nggak lama langsung balik lagi ke kebiasaan lama. Kenapa? Karena terlalu dipaksa. Coba ubah jadi batasan. Misalnya, boleh jajan, tapi maksimal sekian. Boleh hiburan, tapi tetap ada limit. Dengan cara ini, kamu tetap enjoy hidup tanpa bikin keuangan hancur. Trik ketujuh, fokus ke prioritas, bukan gengsi. Ini jujur ya, banyak pengeluaran itu terjadi karena gengsi. Pengen terlihat mampu, pengen ikut tren,
pengen nggak kalah sama orang lain. Padahal, keuangan itu bukan soal terlihat kaya, tapi soal benar-benar aman. Ingat ini baik-baik. Lebih baik terlihat biasa saja, tapi punya tabungan, daripada terlihat wah, tapi dompet kosong. Trik terakhir adalah bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Karena keuangan yang sehat bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Mulai dari mencatat pengeluaran, menahan keinginan, menyisihkan uang di awal, menghindari pembelian impulsif. Kalau ini dilakukan rutin, lama-lama kamu akan merasa, kok uangku lebih cukup ya? Sobat Cuan, gaji 5 juta rupiah bisa terasa sempit atau bisa terasa cukup. Semua tergantung cara kita mengelolanya. Bukan soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal kesadaran dan prioritas. Karena pada akhirnya, keuangan yang sehat bukan tentang berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi tentang seberapa bijak kamu menggunakannya. Sekarang aku mau tanya ke kamu. Selama ini, uang kamu lebih sering dipakai untuk hal penting atau cuma buat keinginan sesaat? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu dari situ kamu mulai sadar dan pelan-pelan memperbaiki keuanganmu. Tetap bijak mengelola uang dan tetap semangat meraih cuan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir Sobat Cuan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya kita bisa belajar bareng dan sama-sama menuju masa depan finansial yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.